Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsilatul Widadah dari Prodi Ekonomi Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai CPU. CPU adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Fungsi dari CPU yaitu mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram secara bersamaan. Fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus instruksi. Selain fungsi siklus instruksi, CPU melakukan fungsi mengambil dan menulis data. Macam-macam dari CPU yaitu yang pertama Intel Processor, yang kedua AMD atau Advanced Microprocessor, yang ketiga ARM Processor, yang keempat Cirrus Processor, yang kelima Apple Processor, yang keenam IBM Processor. Kemudian yang kedua yaitu mengenai motherboard. Motherboard atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Fungsi motherboard yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer. Motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input atau output sistem pada chip read-only memory atau ROM. Macam-macam motherboard yaitu yang pertama motherboard AT atau Advanced Technology, yang kedua ATX, yang ketiga Micro ATX, yang keempat LPX, yang kelima BTX, yang keenam Mini ITX. Kemudian mengenai RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory atau biasa disebut RAM. RAM adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Fungsi dari RAM yaitu menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder untuk membantu kinerja komputer Anda agar bisa menyimpan data secara sementara. Macam-macam dari RAM yaitu yang pertama RAM, yang kedua DRAM, yang ketiga FPRAM, yang keempat EDORAM, yang kelima SDRAM PC66. Baik, yang keempat yaitu mengenai ROM. ROM adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. Fungsi dari ROM yaitu salah satunya yaitu pada saat sebuah komputer dinyalakan, BIOS dapat langsung dieksekusi dengan cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpan lebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpan lain selain ROM. Untuk menyimpan firmware yaitu perangkat lunak yang berhubungan erat dengan perangkat keras. Macam-macam ROM yaitu yang pertama Max ROM, yang kedua PROM, yang ketiga EEPROM, yang keempat EEPROM, yang kelima flash memory, yang keenam CD-ROM. Selanjutnya yaitu mengenai hard disk. Hard disk yaitu sebuah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai penyimpanan yang berisikan data atau output dari setiap proses yang dijalankan komputer. Fungsi dari hard disk yaitu fungsi utama hard disk adalah sebagai memori yang memiliki kapasitas besar dan berguna sebagai tempat penyimpan data digital. Data digital yang dapat disimpan hard disk berupa dokumen, gambar, video, musik, dan program atau software. Macam-macam dari hard disk yaitu hard disk ATA atau AIDE, hard disk ATA Advanced Technology Attachment, dan AIDE yaitu Enhanced Integrated Drive Electronic. Kemudian hard disk SCSI, hard disk RAID,
hard disk SATA, hard disk SSD. Selanjutnya yang keenam yaitu mengenai power supply. Power supply yaitu sebuah pencatu daya, adalah alat listrik yang menyuplai tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi dari power supply yaitu apa? Fungsi utama catu daya adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan arus dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Akibatnya, catu daya terkadang disebut sebagai konverter daya listrik. Macam-macam dari power supply yaitu yang pertama DC power supply, yang kedua AC power supply, yang ketiga switch mode power supply, yang keempat programmable power supply, yang kelima uninterruptible power supply atau UPS, yang keenam high voltage power supply. Untuk selanjutnya yaitu mengenai VGA card. VGA card atau biasa disebut kartu grafis adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Fungsi dari VGA card yaitu menerjemahkan output komputer ke monitor untuk menggambar atau desain grafik ataupun untuk bermain game, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. Macam-macam dari VGA card yaitu yang pertama S3 VIRGE atau VIRGE, yang kedua A-3D, yang ketiga NVIDIA NV3, yang keempat NVIDIA NV4, yang kelima NVIDIA GeForce series, yang keenam ATI Radeon series. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian sound card, fungsi dan macam-macamnya. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang memiliki fungsi utama sebagai pengolah data berjenis audio atau suara. Fungsi dari sound card yaitu mengkonversi file audio yang notabene berisikan data digital atau sebagaimana semua file yang ada di dalam komputer menjadi sinyal analog sehingga dapat ditangkap oleh indera pendengaran kita sebagai synthesizer alias penghasil suara. Sebagai suatu MIDI interface sebagai konverter analog ke digital, kasus yang paling umum ditemukan adalah perekaman suara sebagai konverter digital ke analog. Ilustrasi yang paling gampang adalah keluarnya suara saat kita berbicara melalui headset atau voice call. Macam-macam dari sound card yaitu sound card on-board, sound card off-board, yang ketiga sound card eksternal. Selanjutnya mengenai LAN card. LAN card adalah sering disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card. Internet card, kartu jaringan, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan lain. Fungsi dari LAN card yaitu untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN. Melalui LAN ini setiap komputer dapat saling bertukar data maupun mengakses perangkat keras seperti printer. Tentu saja untuk dapat saling bertukar informasi atau komputer diperlukan setting tertentu. Macam-macam dari LAN card yaitu LAN card ISA, LAN card PCI, LAN card PCI, yang ketiga LAN card USB. Selanjutnya mengenai TV tuner. Tuner adalah perangkat keras yang terhubung dengan komputer yang berfungsi untuk menampilkan siaran televisi dari berbagai macam stasiun televisi seperti layaknya televisi biasa. Fungsi dari TV tuner yaitu TV tuner internal memiliki kemampuan untuk merekam video siaran TV yang sedang berlangsung. Macam-macam TV tuner yaitu TV tuner standar dan TV tuner USB. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai
fan. Fan yaitu sebuah kipas yang terdapat di dalam casing komputer. Fan ini adalah yang menempel di casing, ada juga yang menempel di atas heatsink. Fungsi utama dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Macam-macam dari fan yaitu kipas sentrifugal, yang kedua kipas aksial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.